Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Muhammad Yusuf dari kelas manajemen H. Di sini saya akan mengerjakan tugas sistem informasi manajemen. Nah, yang ke satu ada SOP, prosedur operasi standar atau standar operasional. Prosedur yang dapat disingkat sebagai SOP adalah suatu alur kerja yang sudah terindikasi standar operasional. Prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk. Nah, ada bersifat mengikat dan detektif. Nah, hal ini menyangkut tidak operasi yang memiliki suatu prosedur, langkah-langkah tertulis yang pasti. Nah, yang selanjutnya SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dan pekerja dengan biaya serendah-rendahnya. Nah, dan ke bawahnya ada yang selanjutnya ada untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, dan yang keempat itu ada merupakan untuk menilai mutu pelayanan, dan kelima ada untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efisien dan efektif. Dan ada manfaat SOP. SOP atau yang sering disebut sebagai prosedur tetap adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan. Dan yang selanjutnya ada yang ke satu, manfaat SOP sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan yang kedua, SOP membantu staf menjadi lebih mendari dan tidak tergantung pada interaksi manajemen. Ya, yang selanjutnya ada yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas. Nah, dan ke bawah ada simbol pelongkar. Di situ ada simbol flower, contohnya ada pelayanan. Nah, di situ ada simbol flow. Yang pertama di situ ada Geminator, dan yang kedua ada proses dan proses yang telah didefinisikan, dan selanjutnya ada simbol pemilihan keputusan. Nah, yang ke bawah dan selanjutnya SOP pelayanan kasir toko. Nah, di situ ada scan. Yang kedua, apakah berkode barang terbaca. Yang ketiga, ketik secara manual kode barang. Dan keempat, tanyakan apakah ada tambahan belanja. Dan kelima, bungkus barang yang plan dan sesuai. Nah, itu ada SOP pelayanan kasir toko. Dan selanjutnya ada SOP pendaftaran anggota perpustakaan. Nah, di situ ada simbol pendaftaran, dan yang ke bawah dari simbol mulai dan memulai formulir pendaftaran, dan selanjutnya mengentri formulir pendaftaran. Nah, di situ ada simbol-simbolnya. Ada simbol sistem informasi perpustakaan. Dan selanjutnya yang ketiga ada SOP pelayanan informasi publik. Nah, di situ ada SOP pelayanan informasi publik, dan yang ke satu ada menerima permintaan informasi publik, ada melaporkan kepada
Nah, yang keempat dan selanjutnya yang keempat ada SOP surat menyurat. Nah, di situ kan ada kolomnya sebagai penerimaan, dan selanjutnya itu yang sebelah kanan. Yang terakhir ada yang selanjutnya ada dan selanjutnya ada contoh prosedur untuk menilai kelayakan SOP pendaftaran. Nah, di situ ada contoh prosedur untuk menilai. Di situ ada contoh prosedurnya, yaitu yang dibulatin itu contoh-contoh prosedur. Dan selanjutnya itu ada simbol. Yang saya buat itu ada simbolnya kan, ada standar operating prosedur dan dokumen level atau kodenya, itu dokumen simbol-simbol yang saya buat itu tuh. Itu kan ada judul, ada masuk ruangan server, dan ada Medika Jaya. Nah, itu kan ada simbolnya. Ini saya buat simbol. Nah, itu sampai ada di bawah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.